Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, selamat datang kembali di segmen Nyangkut Bareng. Ini adalah segmen yang sengaja aku buat untuk mereview kejadian seminggu terakhir di market ekonomi ya, market global, dan juga berita-berita di market kripto. Tentunya menarik untuk kita bahas, untuk melihat seperti apa kita bisa melihat kondisi saat ini dan mengantisipasi mungkin ada hal-hal yang mungkin kita bisa hindari ataupun juga bisa kita manfaatkan untuk di minggu kedepannya. Teman-teman, hari ini kita ada di weekend tanggal 10 Desember ya. Kita akan mulai dulu dari update kalender ekonomi untuk hari Senin, mulai dari hari Senin tanggal 5 Desember. Jadi kita ada beberapa event kemarin ya, seperti ada pidato, ini European Central Bank terus-terusan memberikan pidato. Terus juga ada data PMI untuk Inggris, juga ada indeks manajer pembelian. Ya, so far kalau kita lihat dari data-data ini menunjukkan sih ekonomi dari Amerika itu sedang baik-baik saja. Terus dari Inggris yang mungkin agak trouble teman-teman, agak terkendala ya. Dan juga Uni Eropa itu lagi dalam kondisi masalah besar. Terus dari PMI sendiri di sini kita lihat dari konstruksi Inggris itu cenderung kurang begitu baik ya. Terus juga kalau dari energi jangka pendek Amerika Serikat cukup bagus, mereka punya cukup cadangan energi, kemudian pengangguran awal juga untuk data Amerika Serikat menunjukkan terjadi peningkatan. Dan yang kemarin di tanggal 9 itu kita dapat data tentang PPI. Ini adalah data inflasi kalau kita menggunakan perspektif dari produsen. Kita juga melihat datanya cenderung naik teman-teman. Nah, dari data-data ini bisa disimpulkan ya, seperti yang saya bilang tadi, Eropa dan juga Inggris itu kondisinya nggak begitu bagus untuk saat ini, sementara Amerika itu masih cukup positif teman-teman. Nah, merujuk sama yang namanya speech dari Jerome Powell pada tanggal 30 November, ini di akhir bulan November, dia sempat speech ya, untuk Jerome Powell itu mengatakan bahwa dia melihat dari beberapa indikator ekonomi saat ini memang sudah terjadi yang namanya tren penurunan inflasi, kemudian dari data-data juga pengangguran semakin banyak, PHK semakin banyak, dan sempat memang menurunnya tingkat konsumsi dari masyarakat di sana. Dan di kesimpulan akhir dari pidatonya tersebut dia bilang bahwa saat ini make sense untuk dia moderate teman-teman dalam hal increase rate-nya ya. Jadi menaikkan suku bunganya bisa dengan moderate. Itulah yang kita bisa dapat gambaran waktu pidato dari si Jerome Powell di 30 November kemarin. Dan kalau kita lihat data-data tadi berkorelasi, ya datanya cukup positif sebenarnya untuk ekonomi dari Amerika Serikat, dan ini mengundang kekhawatiran pada investor saat ini teman-teman. Takutnya Jerome Powell nggak stick sama apa yang dia bilang. Jadi dia bilang moderate, mungkin bisa naikin sampai 25 atau 50 basis point, tapi ternyata kalau melihat data-data yang positif ini, takutnya Jerome Powell berpeluang untuk kembali hawkish lagi. Jadi kalau kita lihat sih dari indikator ini memang menunjukkan bahwa sementara masih banyak orang yang masih yakin bahwa Jerome Powell akan moderate ya, menaikkan mungkin sampai di 4,5% untuk suku bunga di Amerika Serikat, which is ini sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kita lihat aja ini untuk FOMC-nya akan ada di 4 hari 10 jam ke depan, which is ini sangat dinanti ya, karena kita juga akan melihat seperti apa keputusan dari The Fed, apakah dia masih bakalan moderate menjelang yang namanya winter, mungkin suplai energi yang saat ini sedang sulit ya, menjadikan energi itu mahal. Apakah Jerome Powell berani untuk mengambil keputusan hawkish lagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi di note FOMC-nya itu ada di 15 Desember jam 2 WIB. Catat ya teman-teman. Oke, ini news penting untuk makroekonomi. Sementara news yang lain, ini ada perseteruan antara CC dan juga SBF yang ya mereka perang di Twitter ya. Mereka nge-tweet saling sindir nih. Jadi dari CC sendiri mengatakan bahwa SBF adalah penjahat masa kini. Terus dari
SBF tentunya melakukan perlawanan dong. Dan ya ini cukup rame sih sebenarnya, tapi mungkin nggak akan berpengaruh sama market. Dan juga ada news bagus, ini Binance baru aja mengumumkan yang namanya proof of reserve mereka, so far so good ya. Jadi dia sudah menggunakan auditor yang baru. Dan juga satu lagi Crypto.com baru saja merilis untuk proof of reserve mereka. So ini akan meningkatkan kepercayaan daripada para investor untuk kedepannya, terutama sama Binance dan juga Crypto.com. Dan ini so far adalah tanda yang cukup positif teman-teman, karena kita tahu setelah kasus FTX kemarin ya, banyak orang yang hilang kepercayaan terhadap centralized exchange. Dan saat ini munculnya dua exchange besar ini mengabarkan yang namanya proof of reserve mereka ini cenderung positif teman-teman. Jadi positif lah buat market. Mungkin ya semoga ya kedepannya market Bitcoin bisa mengalami relief rally dulu. Itu dari news ekonomi dan juga kripto. Kemudian kalau kita pindah ke market yang lain, ini ada analis teman-teman dari Bloomberg yang mengatakan bahwa ekonomi 2023 itu kemungkinan akan terjadi kelesuan ekonomi. Kita tahu inflasi sangat tinggi di mana-mana di seluruh negeri. Bahkan saat ini kita terancam yang namanya stagflasi teman-teman. Stagflasi dalam artian di mana inflasinya tinggi tapi ekonominya justru stagnan. Ekonominya tidak berkembang. Kenapa? Karena memang kondisi dunia saat ini sudah babak belur setelah COVID-19. Banyak negara yang ambruk ekonominya, ada kemarin yang kolaps kayak Sri Lanka, Argentina, ya inflasinya sangat tinggi. Terus juga masyarakat mereka juga nggak terlalu banyak punya uang karena kan kemarin mereka sempat lockdown. China pun sekarang baru kembali membuka keran ekonominya ya, sehingga mungkin perputaran uang itu bakalan akan sangat-sangat berat dalam kondisi sekarang ini. So emas diprediksi bakalan menjadi aset yang paling diburu oleh para investor. Ini prediksi dari Bloomberg sih. Terus berita yang lain, ini ada si Goto ya, Goto ARB berjilid-jilid teman-teman. Saham Goto menjadi saham pemberat di IHSG saat ini yang menyebabkan IHSG turun sangat signifikan di Desember ini. Bahkan ini menjelang window dressing dan ini sangat mengejutkan sekali teman-teman. Itu untuk saham Indonesia. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke chartnya aja deh biar cepat. Oke, kita akan mulai dulu pembahasannya dari DXY. Kita sudah dapat beberapa rilis data tadi, dan saat ini kondisi daripada DXY so far nggak begitu bagus ya. Untuk indeks dolar berpeluang sekali untuk kembali melanjutkan tren penurunan, apalagi kalau memang The Fed hanya menaikkan suku bunga 50 basis point. Itu merupakan tanda yang cukup tidak baik lah buat indeks dolar. Dan untuk level supportnya yang paling dekat saat ini sih ada di kisaran 103, dan di bawahnya yang menurut aku menarik untuk kita lihat apakah indeks dolar bakalan bisa mempertahankan level support EMA 100-nya di kisaran 101. Itu merupakan level bottom yang mungkin bisa kita lihat untuk indeks dolar dicapai mungkin dalam bulan ini kalau bisa. Gold diprediksi menguat dan memang cukup masuk akal sih apa yang diprediksi Bloomberg. Saat ini kondisi gold memang menguat, volume perdagangan cenderung naik, dan kalau kita menggunakan rupiah, itu harga 1 gram emas saat ini adalah 900.000 rupiah per gramnya. Which is ini sudah meningkat ya, setelah sebelumnya itu hanya di kisaran 800.000 saja teman-teman. Terus IHSG ini mengalami tren penurunan saat ini setelah dia fase sideways di sini cukup panjang, akhirnya breakdown dan saat ini berpeluang buat ngetes ke level EMA 100. Itu ada di kisaran 6.642 untuk IHSG. Jadi teman-teman yang pegang saham masih berpeluang ya untuk mencapai level tersebut. Mungkin hari Senin, hari Selasa itu masih berpeluang untuk merah lagi. Dari indeks Amerika, ya dia dapat tekanan jual. Kita juga sudah sering bahas bahwa S&P 500 saat ini membentuk rising wedge dan so far dia kena reject di level ini ya, EMA 100. Saat ini berpotensi buat turun sampai kisaran 3.800-nya. Kalau kita lihat dari data-data ini, memang kondisi makroekonomi sekarang benar-benar kurang begitu bagus, di mana industri itu sangat sulit, ekspor impor pun sulit.
Jadi untuk perputaran dana, terutama di market ya, itu mungkin agak sedikit tersendat teman-teman. Dan sekarang terbukti banyak investor yang lebih melirik sama yang namanya emas nih, emas jadi pantauan saat ini. Dan sudah mengalami penguatan juga teman-teman. Terus rupiah masih tertekan ya. Dan tertekannya rupiah ini berdampak jelas sama market sahamnya Indonesia sendiri. Terus kalau Bitcoin gimana? Nah, emas meningkat ini aku lihat sebagai salah satu poin yang cukup bagus juga, karena menurunnya indeks saham Amerika itu berarti akan ada likuidasi yang entah kemana. Jadi kan dolar itu mengalami tren penurunan. Artinya adalah investor yang dulunya pegang dolarnya dijual. Nah, dolarnya dijual ini, investor ini bawa uang kemana? Nah, salah satu yang menjadi pilihan adalah ke emas, teman-teman. Buktinya apa? Buktinya emas naik. Selain itu, kalau kita melihat daripada playbook BlackRock, mungkin teman-teman ada yang nonton video aku yang tentang outlook BlackRock ya di tahun 2023. Jadi kalau teman-teman search di Google, itu aku sudah sempat bikin video tentang outlook dari BlackRock, dan which is itu cukup menarik. Ini video yang ini kita sudah sempat bahas bagaimana BlackRock itu saat ini cukup tertarik sama yang namanya obligasi jangka pendek. Itu bisa menjadi sebuah indikasi juga bahwa investor yang punya dolar sebelumnya jual dolarnya, kemudian dibelikan emas, dibelikan juga obligasi, dan juga mereka jual saham. Dibelikan apa? Mungkin juga dibelikan emas atau obligasi. Lalu bagaimana dengan Bitcoin? Nah, ternyata penurunan yang terjadi pada S&P 500 atau indeks dolar Amerika itu tidak dibarengi dengan penurunan Bitcoin. Artinya Bitcoin ini cenderung independen, bergerak bebas, tidak terikat sama yang namanya S&P 500. Teman-teman bisa lihat bagaimana chartnya cenderung berbeda ya. Di sini S&P 500 kemarin positif terus merah. Sementara Bitcoin sendiri dia positif, sekarang masih cenderung membentuk doji. Artinya belum merah nih, artinya sudah mulai ada ya penolakan untuk turun, bisa dibilang. Semoga aja dengan kondisi seperti sekarang ini ada likuidasi yang lebih banyak masuk ke aset lain, terutama komoditi, yaitu emas dan juga Bitcoin. Semoga seperti itu yang terjadi pada market. Dan kalau kita lihat dari kondisi dari Bitcoin saat ini, peluangnya masih cukup bagus ya. Kalau Bitcoin bisa closing di 17.000 aja untuk perdagangan hari Senin pagi nanti, kita akan lihat closing time frame daily-nya. Kalau dia bisa closing di 17.000, ya 17.000 something, itu adalah ya tanda yang cukup bagus lah bisa dibilang. Karena bentuk candlenya pasti doji ataupun spinning top, which is itu nggak terlalu jelek sebenarnya. Tapi kalau dia closingnya merah, apalagi merahnya dalam bisa sampai 16.600, itu nggak baik teman-teman. Itu nggak bakalan baik buat market. Dan juga kalau kita lihat dari closing time frame daily tadi pagi ya, itu masih cenderung bagus. Ya dia koreksinya agak kecil sih sebenarnya, koreksinya nggak dalam-dalam banget. Jadi kita bener-bener kayak lampu merah nih, lampu merah di perempatan. Jadi hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, merah, hijau. Sekarang merah, berarti harusnya sih closing time frame nanti itu hijau ya, atau besok pagi itu hijau. Semoga aja seperti itu. Jadi ya menurut saya nggak ada yang terlalu dikhawatirkan so far dari Bitcoin sendiri. Dia masih bergerak dalam sebuah channel yang naik ya. Semoga kedepannya masih bisa naik, menguji level resistance di kisaran 18.000, atau mungkin kalau bisa naik di resistance paling kuat ada di kisaran 18.500. Itu sih untuk target Bitcoin mungkin di bulan Desember ini. Semoga bisa terrealisasi. Kita nggak tahu seperti apa, tapi ya semoga hal tersebut memang bisa terjadi pada Bitcoin. Terus kalau dari time frame yang lebih kecil, contohnya di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin cenderung sideways teman-teman. Dan di sini saya lebih menyarankan teman-teman buat jangan terlalu agresif dalam hal trading. Mungkin yang mau trading atau yang mau ambil barang, melakukan akumulasi di spot,
itu masih cukup masuk akal menurut saya sendiri. Dan ya udah, cicil aja, cicil beli ketika dia ada bantingan, teman-teman cicil, karena menurut saya sendiri pergerakan Bitcoin sekarang udah dalam fase winter. Fase winter itu fase yang beku ya, dimana memang likuidasi di market cenderung kecil, pergerakannya mungkin nggak akan terlalu banyak fluktuasi, pergerakannya cenderung sideways. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, memang Bitcoin juga menunjukkan pola yang cukup mirip, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bagaimana pergerakan daripada winter ya. Ketika winter, volume perdagangannya cenderung kecil dan Bitcoin cenderung sideways, tapi perlahan-lahan dia bisa naik. Tapi ketika naik itu volumenya masih terbilang kecil ya. Kemudian ya dapat bantingan seperti biasa, dibanting, volumenya tinggi, dan langsung kita masuk ke fase bull run. Target sih bull run bisa masuk di 2024 ketika halving ya. Semoga demikian, dan saat ini kita mungkin dalam fase akumulasi, teman-teman. Jadi itu aja untuk outlook ya, beberapa mungkin kalau ada teman-teman yang bingung, wah ini pengen masuk investasi yang bagus. Kalau menurutku sih saat ini obligasi masih sangat menarik ya. Obligasi sendiri masih dalam tren yang positif, seperti apa yang diberikan outlooknya oleh BlackRock. Memang dia cenderung lebih melihat bahwa jangka pendek itu yang bakalan sangat-sangat baik itu adalah bond. Dan saya sendiri cukup setuju sih, karena saya juga ada cicil beli kemarin untuk bond. Sementara sih udah untung dikit ya dapat lah dikit, teman-teman. Jadi ini buat investasi diversifikasi saya aja. Jadi ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat untuk outlook kali ini. Kesimpulannya adalah kondisi market masih belum bagus, dolar berpeluang untuk turun, apalagi kalau The Fed memang benar-benar menaikkan suku bunga hanya 50 basis point. Market saham itu cenderung kurang begitu bagus. Market yang lebih possible untuk kita dapat cuan yaitu di market komoditi, terutama di emas. Pilihan yang lainnya adalah Bitcoin. Dan satu lagi obligasi jangka pendek. Itu yang menjadi kesimpulan di video kali ini. Oke, mungkin sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kalau kalian suka kontennya jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, nantikan segmen Yakut Bareng di minggu depan ya. Akhir kata saya Andre, terima kasih.